Undiksa Singaraja kini mulai gencar melaksanakan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru baik dari jalur mandiri maupun SBMPTN 2019. Tidak hanya itu, Undiksa juga menawarkan berbagai beasiswa bagi mahasiswa baru. Sosialisasi yang ditempuh tak hanya dengan menerjunkan tim ke sekolah-sekolah, tetapi juga mengundang guru SMA SMK di seluruh Bali. Dalam kegiatan tersebut disampaikan juga sejumlah hal berkaitan dengan kampus, mulai dari program studi yang dimiliki, termasuk akreditasinya hingga jenis-jenis beasiswa. Dalam proses pendidikan, universitas dengan 8 fakultas ini konsisten untuk menerapkan konsep Trihita Karana yang juga menjadi roh visi universitas. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk melahirkan lulusan yang berkarakter di masa yang akan datang. Ketua Sosialisasi dan Promosi Undiksa, Imade Sutama mengungkapkan, untuk SBMPTN pendaftaran berlangsung dari 10 sampai 24 Juni 2019. Pengumuman hasil seleksi dilakukan pada 9 Juli. Namun ditegaskan sebelum pendaftaran, calon peserta harus mengikuti ujian tulis berbasis komputer. Pendaftarannya dimulai 1 Maret dan berakhir 1 April 2019 secara online melalui laman pendaftaran des.utbk.sbmptn.ac.id. Untuk pendaftaran SNMPTN ini kan karena kondisi itu diperpanjang beberapa hari, mestinya hari Sabtu selesai, kemudian akan diakhiri tanggal 19 gitu ya. Nah, kemudian SB akan menyusul setelah itu. Lalu jalur mandiri sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi belum boleh dimulai sebelum jalur SB itu selesai gitu ya, kecuali yang penerimaan jenjang diploma. Jadi diploma tidak dibatasi dengan ketentuan seperti itu, sehingga untuk jalur undangan diploma misalnya kita sudah akan segera melakukannya meskipun jalur SBMPTN belum selesai. Undiksa juga menawarkan beasiswa bidik misi, perbankan, dari Pemkab, dan beasiswa rektor untuk mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Tidak hanya itu, kampus di Buleleng tersebut juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berstandar internasional. Semua berhasil. Dan di setiap ruangan sudah dilengkapi dengan LCD. Nah, untuk apa itu? Itu adalah untuk membantu bagaimana agar terjadi proses belajar mengajar yang baik, gitu ya. Nah, di samping sarana prasarana, seperti yang saya katakan tadi juga kita didukung penuh oleh apa yang disebut dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita itu sudah diakui oleh khalayak ya, dalam artian banyak yang sebagai pejabat publik juga, banyak yang diminta sebagai narasumber, ada yang sebagai staf ahli, ada yang sebagai reviewer. Tidak hanya di Bali, tetapi juga sampai digunakan oleh Kemeristek-Dikti dan perguruan tinggi di luar Bali. Dengan kegiatan tersebut diharapkan informasi sosialisasi ini bisa segera disampaikan ke siswa untuk tidak ragu bergabung di Undiksa. Komang Yuda, Bali TV.